Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran ilmu falak kita. Sampai pada tahap ini kita sudah sampai pada pembahasan terkait awal bulan Komariah. Ini kebetulan sebentar lagi mau puasa, jadi penentuan awal bulan Komariah ini juga salah satu yang perlu kita pelajari. Pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita sudah sempat membahas bagaimana penentuan awal bulan Komariah itu dari perspektif fikih, bagaimana pergulatan fikih tentang wacana penentuan awal bulan Komariah, sampai bagaimana terjadi perbedaan penentuan awal bulan Komariah di Indonesia. Muncul banyak pendapat, ada yang pakai pendapat Ru'yatul Hilal, ada yang Imkanur Ru'yah, ada yang Wujudul Hilal, dan lain seterusnya. Itu terlepas dari itu semua, pada hakikatnya mereka semua itu masih membutuhkan untuk menghitung posisi hilal, menghitung ketinggian hilal saat tanggal 29 bulan Sya'ban. Itu kalau untuk penentuan awal Ramadan, atau 29 Ramadan itu untuk penentuan awal Syawal, dan lain seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana perhitungan, algoritma perhitungan hilal itu, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan apakah hilal ini mungkin untuk bisa dilihat, atau apakah hilal ini nanti mustahil untuk dilihat, ataukah apakah hilal ini punya kemungkinan yang besar untuk dilihat, sehingga kita bisa memperkirakan kemungkinan jatuhnya awal Ramadan itu kapan, kemungkinan jatuhnya awal Syawal itu kapan, berdasarkan data-data yang akan kita kaji ini. Baik, di sini kita akan mulai terlebih dahulu. Kita akan meluruskan nalar kita terlebih dahulu tentang masalah ini sebelum nanti kita masuk ke dalam gimana cara ngitungnya. Karena kalau kita hanya menghitung saja tanpa disertai nalar atau logika itu, kita akan susah mengingat-ingatnya. Maka kita akan kasih dulu nalarnya seperti apa, nanti perhitungan yang akan kita lakukan itu. Oke, saya tulis awal bulan Komariah. Penentuan awal bulan Komariah atau pelaksanaan ru'yah untuk menentukan awal bulan Komariah itu dilakukan tanggal 29. Pelaksanaannya tanggal 29, bulannya semisal kita mau menentukan awal Ramadan, maka 29 bulannya bulan Sya'ban. Tahun ini itu tahun berapa Hijriah? 1442 Hijriah. Maka sebelum kita menentukan satu Ramadan, kita harus tentukan dulu 2 Sya'ban. Nanti bertepatan dengan tanggal berapa di kalender Masehi. Oke, ini kita ru'yahnya kapan? Pagi, siang, sore, maghrib, atau kapan? Maghrib, atau ketika ghurubnya matahari. Jadi ya nggak ada yang pagi. Dulu sempat ada gagasan ketika NU sama Muhammadiyah ini sering berbeda. Ada salah seorang penulis buku serial tasawuf modern. Siapa namanya itu? Orang Surabaya.
Agus Mustafa. Beliau punya gagasan untuk ru'yah siang hari, bulan sabit siang hari. Didatangkan juga dulu di Semarang, diseminarkan, dikaji bulan sabit siang hari. Karena dia terinspirasi dari seorang astronom Prancis namanya Thierry Ligard. Thierry Ligard ini berhasil mengabadikan atau mendapat citra crescent atau bulan sabit siang hari sesaat setelah istima. Apakah setelah istima atau sebelum istima, tapi di waktu-waktu mendekati istima, masih belum jauh dari istima. Nah, dia punya gagasan itu, ru'yah siang hari, bidik bulan sabit atau siang hari. Saya waktu itu coba-coba buka beberapa kitab, diantaranya Majma' Bahth, kumpulan pembahasan Rabithah Al-Alam Al-Islami. Dia kan sering mengadakan muktamar Rabithah Al-Alam Al-Islami itu. Di antaranya ternyata persoalan itu sudah pernah dibahas di Rabithah Al-Alam Al-Islami. Bagaimana semisal orang melihat kesaksian bulan sabit saat siang hari, apakah bisa dipakai untuk legitimasi penentuan awal bulan Qamariyah atau tidak? Jawabannya tidak. Ada beberapa hadis yang disampaikan di situ. Yang kemudian menjadi dasar legitimasi tidak diterimanya ru'yah itu. Oke, kita berarti konstruk berpikirnya harus diperjelas terlebih dahulu. Bahwa kita itu melaksanakan ru'yah, semisal untuk awal Ramadan, kita berarti harus tahu terlebih dahulu tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah itu kapan. Kemudian terbenamnya matahari jam berapa. Ini perlu diperjelas terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, kita mau memakai sistem apa dalam perhitungan nanti? Beda sistem, nanti alur ngitungnya atau algoritma ngitungnya bisa berbeda. Meskipun sejatinya substansinya itu nggak jauh beda. Semisal kalau kita sekarang pengen memakai sistem epimeris misalnya. Epimeris, di data epimeris, penyajian datanya pakai kalender Qamariyah apa Syamsiah? Syamsiah atau Masehi. Maka ini yang Qamariyah ini perlu kita tahwil, perlu kita konversi dari Masehi, dari Qamariyah menuju Masehi. Oke, berarti pertama konversi Hijriyah ke Masehi. Bahasa lainnya tahwilus sanah. Kemudian setelah dikonversi, semisal dari ketahui nanti Masehinya tanggal berapa, selanjutnya karena kita ru'yah itu ketika terbenamnya matahari, dan perlu diperjelas, bulan sabit itu ada kalanya bulan sabit awal bulan, ada kalanya bulan sabit akhir bulan. Ada bulan sabit awal bulan, ada bulan sabit akhir bulan. Yang menjadi penentu awal bulan Qamariyah itu bulan sabit awal bulan. Maka untuk membedakan antara mana yang akhir bulan dan mana yang awal bulan, ada satu pemisah di situ namanya ijtima. Nah, dikatakan ijtima unnayirain itsbatu awal syahrain. Ada makalah seperti itu. Jadi istimanya matahari dan bulan itu sebagai itsbat awal syahrain, penentuan awal bulan itu. Maka di sini nanti perlu dihitung juga istimanya terjadinya kapan. Setelah tahu istimanya, saat hari istima itu hurufnya kapan?
karena kita ru'yah saat huruf. Taruhlah semisal huruf jam 17.30 baru kemudian kita hitung kondisi hilalnya. Saat huruf kondisi hilalnya gimana? Di atas ufuk atau di bawah ufuk? Kalau di atas ufuk berapa ketinggiannya? Elongasinya berapa? Ada kemungkinan bisa dilihat enggak, dan seterusnya. Ini konstruksi berpikir yang perlu kita bangun terlebih dahulu. Sehingga nanti urutan atau algoritma menghitungnya bisa jelas. Mulai dari konversi hijriah ke masehi atau tahwilus sanah, ijtima, huruf, kondisi hilal atau hayatul hilal, mulai irtifaknya, asimutnya atau simtonya, dan seterusnya. Baik, kita akan dengan urut bahas itu satu persatu. Pertama tentang konversi hijriah ke masehi. Seperti itu yang tadi saya katakan, kenapa kita perlu konversi? Karena kita sedang ingin mengetahui awal bulan Komariah. Padahal data yang kita pakai, data matahari dan bulannya, kalau kita memakai sistem perhitungan efemeris, itu didasarkan pada kalender masehi. Maka Komariah ini harus, atau hijrah kita rubah ke masehi. Logika konversi itu seperti ini, logika konversi. Ini ada kalender masehi. Berjalan sampai sekarang. Sekarang ini al-yaum, hari ini atau now. Kita sekarang berada di ini. Kalau bahasanya tadi tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah. Kalender Hijriah mulai, kalau kalender Masehi sudah mulai lebih dulu, kalender Hijriah mulainya di pertengahan ini baru mulai. Nah, seperti ini kurang lebih. Ibarat orang lari, startnya itu udah beda. Kalender Hijriah, kalender Masehi sudah start lebih duluan, lebih awal. Udah nyampe pertengahan jalan, baru kalender Hijriah dimulai. Kita sudah mengetahui ketika ru'yah itu akan dilaksanakan tanggal ini. Ini nanti kalau di kalender Masehinya terjadinya tanggal berapa? Logika konversi atau tahwil sanah itu seperti ini. Maka bagaimana caranya supaya tanggal, bulan, dan tahun di kalender Hijriah ini bisa kita rubah ke dalam kalender Masehi? Nah, di buku itu saya sudah menjelaskan langkah-langkah konversi. Saya sengaja di buku ini menyajikan langkah-langkah itu atau penjelasan itu secara logis, biar mudah difahami dan mudah dinalar. Saya di sini menjelaskan langkah-langkahnya itu untuk konversi hijriah ke Masehi itu setidaknya
ada 3 langkah atau 4 termasuk merubah harinya. Pertama, di halaman 42 itu kita menghitung terlebih dahulu hari yang sudah dilewati pada kalender Hijriah. Ini kalender Hijriah. 29 Sya'ban 1442 Hijriah. Ini sudah melewati berapa hari Hijriah? Artinya dari titik awal, dari epohnya atau dari start awalnya sampai ke titik ini sudah melewati berapa hari Hijriah. Itu pertama. Setelah tahu berapa hari Hijriah yang dilewati, berikutnya kemudian dihitung selisih Masehi dan Hijriah. Ini selisih Hijriah dan Masehi atau selisih Masehi dan Hijriah. Dari sini ke sini. Selisihnya berapa hari? Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah tahu berapa hari Hijriah yang dilewati, berapa selisih antara Hijriah dan Masehi, kemudian nanti kita akan bisa tahu berapa hari Masehi yang sudah dilewati. Hari Masehinya berapa? Ini yang ketiga. Nah, setelah tahu hari Masehi yang dilewati berapa, tinggal hari tadi itu kita rubah ke dalam satuan tanggal, bulan, dan tahun. Jadilah nanti tanggal, bulan, dan tahun Masehi. Nah, logikanya gitu. Dari sini kemudian nanti dirubah menjadi tanggal, bulan, tahun. Ini diingat-ingat, logika konversi itu jadi 4 langkah itu. Pertama, menghitung berapa hari Hijriah yang sudah dilewati. Berikutnya, hitung berapa selisih hari Hijriah dan Masehi. Kalau ini sudah diketahui, berikutnya berapa hari Masehi yang sudah dilewati. Akan diketahui, itu kemudian rubah ke dalam tanggal, bulan, dan tahun. Kalau perlu, rubah juga ke dalam hari dan pasar. Logikanya seperti itu. Logika yang kita bangun ini kemudian akan kita breakdown ke dalam perhitungan. Perhitungan realnya seperti apa untuk merubah tanggal ini menjadi hari. Oke. 29 Sya'ban 1442 Hijriah. 29 Sya'ban 1442 Hijriah. Tahun yang sudah dilewati berapa tahun? 1441 atau dalam bahasa kitab lain biasanya disebut dengan tahun tamnya berapa. Tahun tam artinya tahun yang sudah dilewati berapa. Tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah artinya 1442-nya kan belum selesai. Yang sudah selesai 1441-nya. Jadi 1441 tahun Hijriah itu nanti sama dengan berapa hari. Nah, endingnya gitu. Tahun yang sudah dilewati. Kemudian berikutnya bulan. 29 Sya'ban yang sudah dilewati berapa bulan? Sya'ban itu bulan keberapa? Bulan ke-8. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Bulan ke-8. 29 Sya'ban, Sya'bannya sudah terlewati belum? Belum. Berarti bulan yang sudah dilewati berapa? 7. 7 bulan. Nanti dihitung berapa hari. Kemudian 29, tanggal 29 tinggal 29 hari sama dengan berapa hari. Oke, ada satu lagi sebenarnya ini kabisat, tapi nanti kabisat ini kita masukkan ke dalam logika ini.
Kita selesaikan satu persatu. Ini untuk mendapatkan berapa hari yang diketahui dalam kalender Hijriah. 1441 tahun itu berapa hari dalam kalender Hijriah? Caranya gini. 1441 satu siklus kalender Hijriah itu berapa tahun? 30 tahun. Maka ini kita bagi 30. Coba dibagi 1441 bagi 30 hasilnya berapa? 48 daur Hijriah ditambah sisanya berapa tahun? 1 tahun Hijriah. Maka ini belum menjadi hari. 48 daur Hijriah tambah 1 tahun Hijriah. Belum menjadi hari kan? Maka ini kita rubah jadi hari. Caranya 1 daur itu berapa hari? 1 daur Hijriah berapa hari? 10.631. Maka kalau ini ingin kita rubah jadi hari, 48 dikali 10.631. Berapa hasilnya? 510.288 hari. Ini baru daur Hijriahnya. Kemudian 1 tahunnya. 1 kali 354. Karena 1 tahun Hijriah 354 hari, maka hasilnya 354 hari. Ini saya ulangi, tahun yang sudah kita lewati adalah 1441 tahun Hijriah. Kita akan merubahnya menjadi hari. Dalam kalender Hijriah itu ada 1 daur atau 1 siklus. Begitu juga kalender Masehi, setiap kalender punya siklusnya masing-masing. Maksudnya siklus itu durasi waktu yang dibutuhkan untuk mengakomodir tahun Kabisat dan Basitoh secara utuh. Kalender Masehi misalnya, 1 daurnya ada berapa tahun? 4 tahun. Artinya setiap 4 tahun itu ada 1 Kabisat. Jadi dalam 1 daur itu nanti sudah mengakomodir tahun Basitoh 3, Kabisat 1, dan seterusnya. Nah, dalam kalender Islam, ketentuan Kabisat Basitoh itu tidak seperti itu. Dalam kalender Hijriah itu enggak seperti itu. Tapi ketentuan Kabisat atau Basitoh itu siklusnya 30 tahun itu. Selama 30 tahun itu nanti akan ada 19 Basitoh, 11 tahun Kabisat. Kalau Basitoh jumlah harinya berapa? 354. Maka 19 kali 354 berapa coba? 6.726. Kalau Kabisat jumlah 1 tahunnya berapa hari? 355.
355. 11 kali 355. Berapa hari jadinya? 3.905. Coba ditambahkan hasilnya berapa? 1, 3, 6, 10. 10.631 hari. Artinya satu siklus tahun Qamariyah atau tahun Hijriah itu sama dengan 30 tahun atau 10.631 hari. Nah, udah. Maka dari itu di sini 1441 kita bagi 30. 30 dari mana? Satu daur 30 tahun tadi itu. Ketemulah 48 daur Hijriah. Sisanya berapa? Sisanya 1 tahun. Nah, ini masih belum dalam satuan hari. 48 daur Hijriah tambah 1 tahun ya, belum dalam satuan hari. Kita rubah dulu ke dalam satuan hari. 48 daur Hijriah 48 kali 10.631. 10.631 ini daur Hijriah. Tadi ini 10.631. 1 kali 354. 354 ini 1 tahun 354 hari. Ketemulah ini. Ini kebetulan hasilnya 48 daur Hijriah sama 1 tahun. Sisanya 1 tahun. Kalau sisanya 1 tahun kan nggak ada tahun kabisatnya. Beda lagi semisal sisanya 28 tahun misal. Semisal ya, semisal sisanya 28 tahun. Maka nanti kita perlu tahu berapa kali tahun kabisat itu terjadi. Untuk mengetahui berapa kali tahun kabisat itu terjadi, di kitab saya di buku ini sudah saya jelaskan. Kalender Hijriah untuk mengetahuinya bisa pakai nadoman kafal khalilu kafahu diyanah angkul li khalin hubbahu fasona. Yang ada titiknya, huruf yang ada titiknya itu yang tahun kabisat. Yang enggak ada titiknya basito. Contoh kafal khalilu itu dilalah itu kafal khalilu kafahu diyanah angkul li khalin hubbahu fasona itu jumlah hurufnya ada 30. Sama kayak daurnya. Huruf yang pertama kaf, huruf yang kedua fa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ada titiknya huruf kedua, huruf kelima, huruf ketujuh. Huruf kedua, kelima, ketujuh yang kabisat. Artinya kalau ini sisanya itu semisal sisanya kok 6, tidak 1 tahun tapi 6 tahun, maka nanti perlu ditambah kabisat. Kalau 6 tahun ini sudah mengalami berapa kabisat? 1, 2. Maka nanti tambah 2. Semisal kok sisanya tadi 8 tahun, ini kan kabisatnya 1, 2, 3. Nah, di sini saya sudah menulis halaman 43 itu tahun hijriahnya. Kalau 1 jumlah tahun kabisat yang dilewati 0. Kalau 2 tahun kabisat yang dilewati 1. Tahun 3 tahun kabisat yang dilewati 1 dan seterusnya. Nah, nanti tinggal ditambahkan ini. Nah, supaya tidak menghilangkan runutan perhitungannya, saya tulis di sini saja tahun kabisatnya. Tahun kabisatnya karena ini cuma 1, tahun kabisatnya 0 hari. Nah, tambahan kabisatnya 0 hari. Kalau semisal kok 19, dilihat aja 19 berarti tambahannya 7. Tambah 7 hari. Paham ya? Ini untuk merubah tahun ke dalam hari. Udah. Tahun ke dalam hari sudah selesai ngerubahnya. Kemudian bulan. 7 bulan kita rubah ke dalam hari. Kita ingat kaidah yang mengatakan bahwa hadis ini
Asyhru hakadha wa hakadha, yakni marratan tis'an wa isyrin wa marratan salasin. Kadang 29 hari, kadang 30. 29, 30, 29, 30. Yang 30 yang apa? 30 itu yang bulan ganjil. 29 yang bulan genap. Bulan 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7 itu bulan ganjil, maka 30. Bulan 2, bulan 4, bulan 6, bulan genap, maka 29. Kalau 7 bulan yang ganjil berarti berapa? 4. Maka 4 dikali, kalau ganjil berapa? 30. Yang genap berapa bulan? 3 dikali 29. Karena kalau bulan genap 29. 4 kali 30 hasilnya 120 hari. 3 kali 29 hasilnya 87 hari. Nah, udah, kemudian ini harinya tinggal kita geser ke sini aja, 29 hari. Nah, 29 hari. Udah, kita jumlahkan dari sini ke bawah ini, kita jumlahkan. Berapa hari hasilnya? 8 tambah 4 12, 0 tambah 7 19 tambah 9 28, 2 8 tambah 2 10 15 17 25 27, 2 tambah 2 4 tambah 3 7 8 878. Ini tetap 510. Paham ya? Artinya hari yang sudah kita lewati dalam kalender Hijriah itu sebanyak 510.878 hari. (510.878) hari. Itu terhitung tanggal 29 Sya'ban 1442. Sama ya? Sama. Oke, berikutnya kita mengetahui selisih Hijriah Masehi. Cara mengetahui selisihnya berapa hari, gimana caranya? Tinggal gini aja. Kalender Hijriah itu mulainya tanggal berapa Masehi? Tanggal berapa? 16 Juni tahun 621. Kalau ini data yang saya dapatkan 15 Juli 622. 15 Juli 622 Masehi. Itu nanti tinggal dirubah ke dalam satuan hari. 16 Juli 622 Masehi. Tahun yang sudah dilewati 621. Bulan yang sudah dilewati ada 6 bulan. Kemudian tanggalnya 15. Jadilah 227.016 hari. Itu sudah saya tulis di buku itu. Ada selisih Hijriah Masehinya. Karena ini dimulai 15 Juli 622 Masehi. Jadi kalender Hijriah itu dimulai ketika tanggal 15 Juli 622 Masehi, tepatnya hari Kamis Wage. Setelah Wage itu apa? Kliwon. Jadi tanggal 1 Hijriah itu Kamis malam Jumat Kliwon. Nah, selisih Hijriah Masehi ini karena dimulai 15 Juli 622 Masehi, ini kita rubah ke dalam hari, dapatlah angka 227.016 hari.
Nah, dulu dalam sejarah kalender Masehi itu sempat ada perbaikan kalender. Nah, bahasanya perbaikan kalender atau koreksi. Koreksi Gregorius dan beberapa koreksi yang lain. Itu kalau di total ada 13 hari. Maka jadilah selisih Hijriah Masehi ini 227.029 hari. Selisih Hijriah Masehi sudah kita ketahui. Nah, selisih Hijriah Masehinya 227.029 hari. Ini sebenarnya koreksi 13 ini enggak di sini tempatnya, tapi di tengah-tengah sini, karena itu sudah tahun kurang lebih tahun 1000-an Masehi. Cuma untuk memudahkan kita menambahkan itu, kita tambahkan di sini. Baik, kemudian kita jumlahkan. Hasilnya harinya 17, 9, tambah 1, 0, 9, 7, 3, 7. 737.907 hari. Apa ini? Jumlah hari dalam kalender Masehi yang sudah dilewati. Nah, HM-nya sudah ketemu, hari Masehinya. Dari jumlah hari Hijriah, kita tambah selisih Hijriah Masehi, ketemulah nanti hari Masehinya. Ketika hari Masehi sudah ketemu, berikutnya kita rubah menjadi tanggal, bulan, dan tahun pada kalender Masehi. Caranya gimana? Nah ini, ya ini kita geser. Hijriah Masehi ini (737.907 hari. Hari Masehi ini. Untuk merubah menjadi kalender Masehi, dalam kalender Masehi ada satu daur atau ada satu siklus. Tadi kita katakan satu siklusnya itu, satu siklus Masehi itu 3 tahun Kabisat, 3 tahun Basito, ya kan? Tahun Basito dan 1 tahun Kabisat. Tahun Basitonya 365, ya kan? Kali 3 hasilnya ini kali ini 15, nyimpen 1, 18 tambah 1 19, masih nyimpen 1, 9, 1095 tahun Kabisatnya. Tahun Kabisatnya 366 kali 1, 366, ditambahkan 5 tambah 6 1, 5 1 16, 4. Artinya satu daur kalender Masehi itu 4 tahun, jumlah harinya 1461 hari. Maka cara ini merubah menjadi tahun, kita pakai pijakan dulu daurnya. Kita bagi, untuk menjadi daur kita bagi 1461. 737.907 hari bagi 1461 berapa daur? 505 daur Masehi. Dibedakan daur Masehi dan tadi ada daur Hijriah ini. 505 daur Masehi, sisanya berapa hari? 102 hari. Ini tinggal kita rubah ke dalam tahun. Daur Masehinya kita rubah ke dalam tahun. 505 daur Masehi. Kalau dirubah ke tahun, satu daur berapa tahun? 4. Tinggal kita kali 4. Hasilnya berapa? 2020 tahun. Tahun Masehi ya maksudnya di sini.
Berarti jumlah hari ini sudah melewati 2020 tahun Masehi. Tinggal 102 hari ini. 102 hari itu sama dengan sudah melewati berapa bulan, sudah melewati berapa hari. Tinggal kita lihat di tabel ini. Nah, ini sudah saya perlihatkan nih tabel ini. Biar mudah. Kalau 2020 tahun yang sudah kita lewati, maka tahun yang sedang berjalan itu tahun berapa? 2021. Bisa tahu Basito? Basito. Maka kita pakai yang ini, tabel atas tahun Basito, tahun Kabisat. Sisa harinya berapa? 100. Kita lihat di sini 102. Nah, ini. Antara 91 sama 120. Itu 102. Masuknya di kisaran bulan April. 102 kemudian kita kurangi hari yang dilewati pada bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya, kalau kita di bulan April, kita sudah melewati hari 90. Jadi tinggal 102 dikurangi 90 berapa? 12. Ini artinya sudah melewati 3 bulan, ya kan? Januari, Februari, Maret. Harinya sisanya 12. Maka 505 Daur Masehi 102 hari itu sama dengan tanggal 12 sudah melewati 3 bulan. Berarti sekarang bulan ke-4 atau bulan April. 12 April tahunnya yang sudah dilewati 2020 tahun, berarti sekarang tahun ke 2021 Masehi. Udah ketemu penjelasan bagaimana kita melakukan konversi. Logis penjelasannya. Kalau mau ditambahi hari, ini tadi hari Masehi. Kalau kita mau mengetahui harinya hari apa? Ini hari Masehinya 737-907. Hari dibagi 7. Karena satu siklus hari itu kan 7. Kita ngambilnya enggak hasilnya ini, tapi sisanya berapa? Yang dicari sisa. Berapa coba? Tujuh bagi 7 hilang. 37 bagi 7 35. 2 29 bagi 7 28. Jadi 1. 10 bagi 7 7. 37 bagi 7 35. Sisanya 2 ya. Yang pakai kalkulator. Sisanya 2. Dihitung dari Ahad. Ahad Senin. Berarti 12 April ini bertepatan hari Senin. Pasarannya ini 737-907 hari dibagi 5. Sisanya berapa? Kelihatan sisanya 2. Dihitung dari Paing. Paing pon. Wage kliwon legi. Berarti pon. Senin pon. Coba dilihat kalender. Ada hari pasarannya? April 12 Senin pon. Iya benar. Senin pon. Nah, inilah logika konversi dari Hijriah ke Masehi. Bisa difahami ya. Nah,